Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya abnai talabah wa banati al-mahbubin. Alhamdulillah, sore ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat jamaah maghrib yang sebelumnya diisi dengan kuliah maghrib. Walaupun hujan deras, hujan lebat, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Ini harus disyukuri. Ya. Kenapa? Teman-teman kalian, orang-orang seusia kalian, ya, jam segini, ya, itu mereka ada yang di jalanan sana. Meskipun hujan, bisa jadi hujan-hujanan, bisa jadi ngiuhan, pinggir. Paling apa main HP, sambil ngiuhan juga mungkin main HP. Kalau enggak mungkin jalan terus hujan-hujanan ngabuburit. Tapi alhamdulillah kalian di tempat yang mulia, yang berkah, ya, menunggu sholat jamaah, mendengarkan sedikit tausiah, insya Allah berpahala, bermanfaat. Insya Allah pahalanya berlipat ganda. Ya. Ini harus disyukuri. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama berapa hari? Ini yang ke-15 ya. 16 apa 15? 15. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, ya, tilawah kita, tadarus kita, amal soleh kita, bacaan kita, ya, tadarus kita, talabul ilmi kita dicatat Allah sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan. Ya, sering disampaikan bahwa amal soleh di bulan puasa pahalanya dilipat gandakan. Ya. Nah, anak sekalian, di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Itu tiap hari kita ucapkan. Kita tiap hari kita panjatkan. Kita tiap hari kita minta sama Allah supaya Allah membimbing kita. Pertanyaannya, kenapa manusia harus meminta petunjuk kepada Allah? Kenapa kita manusia harus meminta petunjuk kepada Allah? Apa? Kenapa? Karena manusia sesat. Karena manusia sesat. Kenapa ketawa? Ini benar jawabannya. Ini betul. Kamu pernah baca? Apa pernah dengar? Pernah dengar? Dari mana? Kelas berapa kamu? Kelas 2. Pernah dengar, pernah baca? Dengar apa baca? Betul jawabannya, karena kita sesat. Kata Rasulullah SAW, ya ibadi kullukum dalun
Wahai hambaku, kata Allah, kullukum dalun, setiap kalian ini sesat. Kalian ini semuanya sesat. Illa man hadaituhu fastahduni, kecuali yang aku, kata Allah, beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Kullukum dalin, kata Rasul. Semua kita ini, semua kalian ini adalah sesat. Kullukum dalin, sesat. Itu ya, betul jawabannya. Karena juga manusia apa? Hidup di dunia itu banyak godaan. Manusia tidak lepas dari godaan setan. Manusia tidak lepas dari godaan hawa nafsu. Bisa jadi malam soleh, naudzubillah, pagi toleh, ya. Solih dan tolih. Ada solih, ada tolih. Solih itu ya solih, soleh. Ya, tolih itu dikembalikan dari soleh. Bisa jadi malam dalam ketaatan, pagi siang dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Jangankan berapa jam, berapa menit saja, berapa detik manusia bisa diganggu oleh setan, bisa diganggu oleh hawa nafsu. Jam 4 taat dalam ketaatan, jam 4 lewat 1 menit bisa aja dia maksiat. Karena manusia selalu digoda oleh setan, hawa nafsu. Manusia kerjanya menggoda, setan kerjanya selalu menggoda manusia. Maka kita harus meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali dalam sehari semalam itu ya. Minimal itu. Ya. Maka jangan bosan, jangan lupa, jangan tidak pernah meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bahkan ulama berpendapat berkata, jangankan untuk hidup, untuk misalkan berjalan dari sini ke Ciawi, minta petunjuk. Mau mengerjakan suatu kerjaan, minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Melakukan suatu kewajiban, suatu tugas, ihdinas siratal mustaqim. Tadi apa? Setannya banyak, durinya banyak, godaannya juga banyak. Selanjutnya, apa indikator orang yang mendapatkan hidayah? Apa indikator orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah kalian ini orang yang dibimbing, ya, yang diberi petunjuk oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kalau nggak ada yang bimbing, nggak mungkin kalian mau masuk ke pondok. Nggak mungkin kamu mau mendengarkan kuliah subuh, kuliah maghrib, nggak mungkin mau kamu tadarus. Maka di antara indikator mendapatkan hidayah, petunjuk, kamu mau belajar, mau beribadah, mau beramal soleh. Nah, apa indikatornya seseorang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia diberi rasa mudah untuk beramal soleh. Indikator yang pertama, orang mendapatkan bimbingan Allah merasa mudah untuk beramal soleh. Rajin tadarus. Nah, itu berarti semangat tadarus baca Quran, berarti dia dibimbing Allah. Daripada ngelamun, dia menghayal yang tidak bermanfaat. Saya baca Quran saja. Nah, dia sudah mendapatkan tadi indikator mendapat hidayah. Salat duha, misalkan malam sebelum sahur dia salat tahajud,
misalkan ya lagi santai dia buka buku, buka pelajaran, dia membaca, memahami, menghafal. Nah, itu apa? Salah satu di antara dia mendapatkan bimbingan dari Allah, merasa mudah untuk beramal soleh. Apa dalilnya? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin berikan petunjuk kepadanya, yashrah. Apa yashrah? Dia bukakan dadanya, dia lapangkan dadanya, bukakan hatinya lil Islam, untuk beragama Islam, untuk mempelajari Islam, untuk mendalam Islam. Maka kalian, saya yakin termasuk orang mendapatkan indikator mendapat hidayah, karena Allah mau belajar, mau talabul ilmi, mau menuntut ilmu di pondok. Yasrah sadrahu lil Islam. Tadi apa? Mudah beramal, mudah tadarus, mudah membaca, semangat, tidak males-males. Yang kedua, ciri atau indikator orang mendapat petunjuk hidayah dari Allah apa? Ada kerinduan kepada Allah. Nah, manusia rindu sama Allah gimana? Gini, kamu kalau rindu sama orang tua apa? Nge-WA kan? Ada WA di pondok, ada WhatsApp ada di pondok. Ada telepon ya maksudnya ya. Kalau rindu sama orang tua gimana? Telepon kan? Telepon, Mah, Pak, Bu, minggu depan ke pondok ya. Begitu enggak? Sama orang tua kalau rindu sama anaknya, datang ke pondok kan? Ada yang tiap minggu, 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Itu karena rindu. Kalau kenapa dia datang ke pondok? Rindu. Rindu untuk apa? Untuk berkomunikasi. Kalian kalau ibunya bapaknya datang ngobrol apa tidak? Komunikasi apa tidak? Nah, kita kalau rindu sama Allah berkomunikasi. Lewat apa komunikasinya? Berdoa, membaca Quran, sholat, berzikir, bertahlil, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Nah, orang yang rajin begitu, zikir, baca Quran, rajin komunikasi sama Allah, dia berarti sudah mendapatkan indikator mendapat hidayah dari Allah. Apa dalilnya? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Contoh lain, kalian rindu sama Allah itu apa? Saya suka perhatikan. Kalian kalau sudah selesai masuk kelas, kemana? Tidur? Tapi tidur di masjid. Yang saya lihat kalian kalau selesai jam belajar, pada ganti sarung, pada ke masjid kan? Begitu enggak? Saya yakin kalian itu rindu sama Allah. Ya. Adapun kalian di masjidnya mungkin ada yang tadarus, baca, ada yang ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa. Ya, itu itikaf daripada keluyuran yang tidak jelas, daripada memotor yang tidak jelas. Kalian kumpul di masjid, itu tandanya rindu sama Allah. Contoh lain, mau sholat tepat waktu, itu rindu sama Allah. Banyak orang yang santai, tidak dalam sibuk, tidak dalam kerjaan, dengar adzan
masih tetap leha-leha, itu orang yang dapat petunjuk apa tidak? Tidak. Santai, tidak ada kerjaan, tidak sedang tugas, dengar adzan malah leha-leha, malah santai-santai, itu berarti belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kecuali memang kalau lagi sibuk, seperti misalkan Pak Polisi sedang bertugas, pegawai sedang bekerja, dosen sedang mengajar, itu ada waktu mungkin mundur, telat 10 menit. Nah itu dapat iman. Nah ini orang santai, sedang leha-leha, tidak kerja, tidak sedang bekerja, kemudian dengan adzan tidak langsung masjid, itu lam yahdillah, belum mendapat petunjuk. Yang ketiga, indikator orang mendapat petunjuk hidayah dari Allah adalah istiqomah, konsisten. Pekerjaan itu yang sulit adalah istiqomah. Pekerjaan itu yang sulit, bekerja itu yang sulit adalah istiqomah, konsisten. Jangankan untuk akhirat, ya, untuk ukhrawi, untuk duniawi pun, untuk urusan dunia saja, kadang-kadang manusia kurang istiqomah. Misalkan begini, kamu kata dokter misalkan, kamu harus olahraga tiap hari minimal 30 menit sehari. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia lakukan lari atau olahraga 30 menit. 4 hari keempat, hari kelima sudah malas. Itu urusan duniawi bukan? Malas, baru 5 hari. Apalagi urusan ukhrawi, apalagi urusan ibadah. Maka orang yang istiqomah, yang konsisten, itu termasuk orang mendapat indikator, mendapat hidayah taufik. Ya. Istiqomah itu tidak perlu banyak. Yang penting dawam. Apa dawam? Terus menerus. Kalian misalkan salat duha, ya 2 rakaat, tapi tiap hari, itu namanya istiqomah. Daripada hari ini salat duha 10 rakaat, bulan depan baru salat duha lagi, itu namanya bukan istiqomah. Malam ini tahajud 2 rakaat, pertengahan tahun ke depan baru tahajud lagi, itu namanya bukan istiqomah. Istiqomah itu dilakukan terus, ya, dawam meskipun sedikit. Apa dalilnya? Wa inna ahabbal a'mal indallah al-mudawamah wa in qalla. Ya. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah al-mudawamah. Apa mudawamah? Dawam, konsisten, istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Belajar juga seperti itu. Kalian belajar nanti kalau malam ujian, akhir ujian baru belajar. Jauh dari ujian tidak belajar, itu enggak istiqomah. Yang istiqomah itu apa? Tiap malam kamu belajar, membaca, memahami, menghafalkan sedikit-sedikit. Ya, tapi konsisten tiap malam. Itu namanya istiqomah. Tadarus Al-Qur'an, misalkan satu hari setengah juz, tapi terus istiqomah tiap hari. Jangan hari ini 3 juz, seminggu tidak baca Quran. Itu namanya tidak istiqomah. Ya. Jam di HP saya belum waktu maghrib ini. Sudah dengar adzan di luar? Itu. Ya. Sudah? Ya. Satu lagi. Indikator orang yang dapat petunjuk apa? Sabar dan syukur. Ya. Ketika tidak punya uang,
sabar. Ketika ada masalah, sabar. Ketika punya uang, bersyukur. Ketika dalam kelapangan, bersyukur. Jadi apa kesimpulannya? Indikator orang yang mendapat petunjuk hidayah Allah satu. Saya tidak akan lihat orang provokator itu. Sebelah sini ini provokator itu. Satu apa? Ya, merasa mudah untuk beramal soleh, ya kan? Yang sini nih provokator suka rame dalam taraweh dan apa-apa. Ya, merasa mudah untuk beramal soleh. Yang kedua, yang atas ada kerinduan sama Allah. Yang ketiga, istiqomah. Yang keempat, sabar dan syukur. Sekarang dalam diri kita ada enggak salah satu 4 itu dalam diri kita? Kalau ada berarti mudah-mudahan dapat hidayah Allah, ya. Demikian yang bisa sampaikan, ya. Selalu kita jangan lupa selalu minta hidayah, selalu minta petunjuk kepada Allah. Tadi apa? Ya ibadi kullukum dolun. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.